Dia, saya buka sebentar. Siap. Selamat siang rekan-rekan PKPA. Untuk sesi ketiga kali ini yaitu materi hukum persaingan usaha yang akan disampaikan oleh Pak Dendi Rahmat Sutrisno sebagai Kepala Kanwil 4 KPPU RI. Untuk waktu dan tempat, Pak Dendi, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Jubri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Pertama-tama mari kita puji syukur pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa mengikuti pendidikan khusus profesi advokat angkatan 14 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan DPR Pradi yang akan dilangsungkan kurang lebih 2 jam dari sekarang. Yang kedua, terima kasih juga untuk Mas Jubri serta panitia yang untuk sekian kali memberikan kesempatan bagi kami untuk berbagi pengalaman mengenai hukum persaingan usaha. Sebenarnya kalau materi kemarin sudah kita kasihkan ya Mas Jubri ya ke teman-teman ya. Sudah Pak, sudah kami share. Nah, kemudian intinya paling tidak ada di Perma yang tahun 2021 itu. Kemudian juga ada beberapa hal yang terkait dengan hukum acara. Namun selalu saya sampaikan kepada para peserta PKPA untuk juga memperhatikan beberapa hal lain yang akan terkait dengan eksistensi tidak saja hukum persaingan usaha, tetapi juga dengan otoritas pengawas persaingan usahanya yang memang uniknya lembaga ini, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini juga mengemban lebih dari satu undang-undang. Tidak saja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tapi juga Undang-Undang 20 2008 tentang usaha mikro kecil menengah. Nanti selama presentasi, silakan saja bila mana Bapak Ibu merasa ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa menggunakan fitur chat room atau WA langsung ke nomor saya di 081 852 1774 dengan format nama PK_BKPA FHUWKS pertanyaannya apa. Kalau bisa saya jawab dalam sesi ini, saya jawab. Kalau tidak, akan saya jawab di luar sesi. Kita berharap dalam waktu kurang lebih 2 jam ini benar-benar efektif, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Karena sebenarnya materinya sangat banyak. Ini coba saya sarikan saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya dan diikuti secara seksama. Sehari-hari saya bertugas di kantor wilayah 4 KPPU yang meliputi wilayah kerja Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Kalau sebelumnya mungkin 5 bulan yang lalu masih ada di DIY, Yogyakarta dan Jawa Tengah, namun dengan hadirnya Kanwil 7 di Yogyakarta maka dilakukan pemisahan wilayah kerja. Sudah berkarir kurang lebih 21 tahun di KPPU, baik di kantor wilayah atau di kantor wakilan maupun di kantor pusat sebagai Kepala Biro Hukum Pembebasan Kerjasama pada sekitar tahun 2016 sampai 2018 awal. Oke, pada siang hari ini saya akan menyampaikan 7 outline. Pertama adalah negara dan pasar. Yang kedua tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Yang ketiga mengenai penanganan perkara persaingan usaha itu sendiri. Yang keempat adalah upaya hukum terhadap keberatan atas putusan KPPU. Yang kelima adalah pengawasan merger, dan keenam adalah kemitraan, serta kalau sebelumnya poin 7 adalah terkait dengan relaksasi penegakan hukum. Namun seiring dengan semakin membaiknya penanganan pandemi COVID-19 yang kadang-kadang akan menjadi endemi,
ini kita juga melihat fenomena semakin bergeraknya dinamika usaha, sehingga relaksasi penegakan hukum per tahun ini sudah dicabut dan kemudian diikuti dengan adanya pembentukan program kepatuhan. Baik, mohon izin Mas Jupri, pesertanya ada berapa nih ya? Sekitar 66, Pak. Oh ya, banyak banget nih. 66 ini ada yang dari aparat penegak hukum? Ada jaksa mungkin, polisi mungkin, baik itu yang aktif maupun non aktif. Ada BPK, BPKP. Ada tuh Mas Roni dari TNI, Pak. Oh ya, Angkatan Darat, Laut, Udara. Angkatan Laut, Angkatan Laut. Angkatan Laut. Nah, baik, salam kenal Mas. Siapa tadi Pak? Mas Romi ya? Pak Romi. Pak Romi. Pak Romi, salam kenal Pak Letkol Romi. itu, Pak. Letkol Romi. Ya, saya 2019 pernah sowan ke sana. Pak Toto sama Pang Arma, Pang Armatim ya. Yang dari BPK ada? BPKP? Nggak ada ya? Ada yang dari profesi? Mungkin notaris, akuntan mungkin ada? Atau bahkan dokter mungkin, siapa tahu ada dokter juga ingin mendalami tentang hukum. Oke, intinya semua apapun profesi Anda yang Anda geluti saat ini sebenarnya masih bisa banyak dikaitkan dengan isu tentang persaingan usaha. Kenapa Mbak? Ada tambahan informasi? Oke, kita lanjutkan. Kenapa kok saya dalam setiap PKPA selalu menyajikan sedikit banyak tentang negara dan pasar? Karena ini fenomena yang selalu kita lihat di dalam dinamika usaha yang saat ini bergerak demikian cepat, apalagi di era digital ekonomi ini. Singkat kata, yang ingin saya soroti di isu negara dan pasar adalah apa saja sih yang bisa mendistorsi pasar, apa saja yang bisa membuat pasar tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ini ternyata penyebabnya kurang lebih ada dua. Satu, karena perilaku pelaku usaha itu sendiri. Yang kedua, karena kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Atau bahkan perpaduan dari dua bentuk itu. Ya, perilakunya tidak benar, kebijakannya nggak tepat. Nah, ini sudah sempurna distorsinya. Mungkin kita bisa lihat nih fenomena yang ada saat ini. Nah, tapi paling tidak saya akan coba di slide berikutnya, di slide 7. Ini adalah slide ini khusus saya cerita tentang perilaku pelaku usaha atau asosiasi pelaku usaha yang dalam kacamata bisnis practices ini hal yang wajar untuk dilakukan, atau lebih tepatnya Anda akan belajar bagaimana melihat pelaku usaha merespon suatu kondisi berdasarkan best practices di masing-masing sektor. Nanti di slide ke-8 atau slide berikutnya adalah contoh beberapa kebijakan pemerintah yang bisa jadi itu akan mendistorsi pasar jika dilakukan secara tidak bijak. Oke, pertama, persaingan air minum dan kemasan. Di dalam kasus, oh ya, saya sampaikan disclaimer dulu ya. Semua penyebutan nama instansi, institusi, atau pelaku usaha ini semata-mata untuk pembelajaran, tidak ditujukan untuk mendiskreditkan satu institusi atau pelaku usaha tertentu. Murni karena kita ingin mempelajari fenomena ini. Kembali ke persaingan air minum dan kemasan. Di sini kita bisa lihat contoh kasus yang melibatkan Aqua dan Lin Mineral, di mana di dalam kasus ini kita melihat bagaimana pelaku usaha yang punya posisi dominan di pasar itu memberikan reaksi atas
munculnya kompetitor baru atau munculnya pelaku usaha yang punya daya saing yang harus diwaspadai oleh pelaku usaha dominan di pasar. Nah, ini contohnya adalah Aqua dan Mineral. Makanya saya sebut strategi incumbent dan versus new entrant. Biasanya kalau incumbent, apalagi yang dominan di pasar, ketika melihat ada pesaing baru, pasti yang akan dilakukan kalau dalam kondisi normal adalah, respon normal maksud saya, adalah bagaimana pelaku tersebut menjaga pangsa pasar yang sudah mereka miliki. Sementara sisi lain bagi pesaingnya akan berusaha bagaimana menjalankan strategi bisnis untuk bisa melakukan penetrasi pasar, masuk ke dalam kantong-kantong pangsa pasar yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dominan pasar. Atau ada juga sih yang memilih main aman untuk mencari celah-celah pasar yang belum dikuasai. Tapi dalam kasus ini adalah bagaimana pelaku usaha dominan pasar ini mempertahankan pangsa pasarnya dari penetrasi pelaku usaha yang punya kekuatan cukup signifikan gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Aqua dalam bahasa pendeknya melakukan screening begitu, ingin memastikan apakah di dalam jalur distribusinya ini ada yang perlu diperkuat, bagaimana bisa menghadapi serbuan produk pesaing. Salah satu yang mereka lakukan adalah dengan memberikan reward bagi pelaku usaha yang dalam jalur distribusinya yang bisa menahan masuknya produk dari pesaing. Kalau dia berhasil dikasih reward, kalau dia nggak berhasil dikasih penalti. Penaltinya apa? Kurang lebih penaltinya berupa salah satunya adalah penurunan status distribusinya. Mungkin kalau dulunya diamond menjadi blue atau menjadi gold, ini menurunkan status dia di dalam posisi distribusinya. Yang juga tentu saja berimbas pada perubahan margin yang bisa diberikan. Misalnya kalau dulunya dia bisa punya margin 17% misalnya, dari diskon 17% dari harga yang diterima, karena dia gagal, dia bisa dikurangi menjadi 15% atau 12,5%. Kurang lebih itu. Jadi ada reward and punishment untuk menjaga loyalitas, menjaga pangsa pasar agar tidak mudah dimasukin oleh pesaingnya. Apakah ini salah? Secara bisnis praktisis memang ini yang harusnya dilakukan. Gitu ya. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, kalau di Indonesia, kalau di luar negeri bisa, kalau di Jepang ini tahun 1947, di Amerika ini 1800-an, ini memang ada aturan-aturan yang harus dipahami oleh pelaku usaha. Bahwa tidak semua strategi bisnis yang secara umum dianggap normal, itu ternyata bisa jadi beririsan dengan yang namanya larangan praktek monopoli maupun persaingan sehat. Apa yang terjadi dalam kasus ini? Dalam kasus ini sebenarnya ketika pelaku usaha yang dominan di pasar tadi melakukan program seperti yang saya ceritakan tadi, maka yang terjadi adalah langsung dua hal. Satu, hilangnya kesempatan pelaku usaha pesaing untuk masuk pasar. Yang disebabkan oleh strategi menahan mereka untuk masuk pasar. Yang kedua, hilangnya kesempatan konsumen untuk mendapatkan hasil dari suatu kompetisi, mendapatkan alternatif produk ya terhadap produk pesaing tadi. Harusnya gimana? Ya harusnya mereka bersaing sebagaimana yang mereka pahami, bagaimana mengembangkan usaha, bisa dari pricing, bisa dari inovasi produknya, misalnya kalau yang sekarang rame ini termasuk juga di air minum dalam kemasan nih, isu BPA dan non BPA di dalam apa namanya galon kemasan air minum itu. Nah, ini sedang dilihat oleh KPPU juga, apakah ini jadi bentuk-bentuk barrier atau memang harus dilakukan gitu ya. Nah, kemudian juga bisa dari sisi promosi, dari sisi tadi inovasi pengembangan produk, pricing, kemudian pendekatan lain yang
tidak ditujukan atau lebih bervisi bagaimana mendeliver sebanyak mungkin produk-produk yang bisa menjadi alternatif pilihan konsumen dan bukan untuk bermaksud untuk mematikan aliran pasokan dari pelaku usaha lain. Ini satu. Yang kedua adalah contoh kartel ban, di mana di sini ada respon dari asosiasi ban pada saat itu melihat bahwa anggotanya produsen ban nasional dalam negeri itu melakukan praktik jual murah, bahkan mungkin ada jual rugi, yang menurut asosiasi ban nasional pada saat itu ini akan berbahaya pada eksistensi industri nasional ban Indonesia. Akhirnya mereka dikumpulkan dan menyepakati untuk menghentikan praktek jual murah tadi. Apakah ini salah? Ya, lagi-lagi apa yang dirasakan oleh asosiasi ketika melihat fenomena tersebut, bahkan kalau sampai pada kesimpulan praktek jual murah ini akan membahayakan industri dalam negeri, itu sah-sah saja. Masalahnya adalah apa yang harusnya dilakukan. Apakah melakukan kesepakatan dengan anggotanya, ataukah justru harusnya melaporkan kepada instansi terkait, misalnya kalau terkait dengan pembinaannya pasti dengan Kementerian Perindustrian misalnya. Kalau terkait persaingan ya harusnya ke KPPU, biar KPPU yang akan mereview. Bukan mereka memutuskan sendiri untuk menyepakati menghentikan praktek jual murah tadi. Karena sebenarnya pricing merupakan salah satu alat untuk berkompetisi. Dan dengan harga ini pula konsumen diharapkan bisa punya akses untuk mendapatkan harga yang lebih bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Dan ketika itu dikunci untuk sepakat tidak menjual pada angka tertentu, maka lagi-lagi konsumen dalam posisi yang sangat lemah, tidak ada pilihan kecuali membeli dengan harga yang harusnya bisa lebih ada pilihan. Di sini kita nyatakan bersalah. Kesepakatannya dari 6 produsen ini masing-masing didenda 25 miliar sehingga ada 150 miliar denda dari kartel ban ini. Kasus ketiga adalah tentang kartel SMS. Di sini pelaku usaha yang ini kasusnya kalau nggak salah 2007-2009 kurang lebih ya. Untuk pelaku usaha operator seluler yang akan berbisnis di Indonesia atau bahkan mungkin di tempat lain, karena ini menjadi karakter dari suatu bisnis telekomunikasi, memang akan mau tidak mau dia menandatangani yang namanya perjanjian interkoneksi. Perjanjian ini adalah perjanjian yang memang ditujukan untuk mengatur hak dan kewajiban agar masing-masing operator ini bisa terhubung konsumennya, misalnya antara XL, Telkomsel, mungkin Indosat ini, supaya mereka bisa saling terhubung satu sama lain, maka harus ada pengaturan yang biasanya pada waktu itu disebut dengan perjanjian interkoneksi. Perjanjiannya dalam kondisi given memang harus dilakukan. Nah, sialnya di dalam salah satu ketentuannya kita temukan ada pasal yang melarang anggota yang menandatangani perjanjian ini untuk menjual layanan short message services atau SMS. Ini kalau yang anak-anak sekarang mungkin sudah jarang pakai ya. Kalau di 2007-2009 ini memang masih booming sebagai mesin uangnya teman-teman di provider. Itu mereka di dalam satu klausulnya melarang memberikan layanan SMS kurang dari 250 perak per satu kali SMS. Padahal setelah kita lihat saat itu mereka jualnya kurang lebih di angka 300 sampai 500 rupiah per satu kali SMS. Itu saya sebut sebagai mesin uang karena perilaku kita masyarakat Indonesia ketika berkomunikasi ini memang panjang begitu ya, hanya untuk sekedar bilang terima kasih, misalnya ada Bu Miranti, ada Mbak Bu Lucia misalnya, terima kasih Bu Miranti sudah menjamin buku persaingan usaha. Nanti Bu Mirantinya ya, oh iya sama-sama Mbak Lucia,
anytime bisa pinjam buku yang lain loh. Dijawab lagi Bapak Lucia, oh iya ada buku yang lain Bu, ada banyak, silakan datang loh. Alamatnya di mana? Jadi untuk satu kali topik pembicaraan ini sudah repeat, bukan repeat order ya, pengalinya ini banyak sekali. Bisa dibayangkan kalau satu kali pembicaraan dikenakan 300 perak, dikalikan berapa kali dia melakukan SMS. Hitungan kita pada waktu itu bersama dengan teman-teman UI juga, masyarakat Indonesia membayar kurang lebih 2,8 triliun harga short message services ini secara sukarela ya. Padahal biaya yang kita temukan, kita hitung adalah 74 perak per satu kali SMS. Jadi waktu itu muncullah istilah excessive price, harga yang berlebihan. Karena saat itu kita juga sudah meyakini bahwa ketika telekomunikasi itu murah atau lebih terjangkau, maka trickle down efeknya atau efek dominonya akan sangat luas. Bisa jadi kalau pada saat itu tidak terbuka kepada publik peristiwa ini, mungkin perkembangan telekomunikasi, terutama entah itu gadgetnya, entah itu program-programnya, atau mungkin industri telekomunikasi itu sendiri, tidak secepat dan seterjangkau saat ini. Sehingga pada saat itu ketika disentil SMS-nya, maka terjadi perubahan yang cukup mendasar untuk sektor-sektor yang lain, baik itu paket data, kemudian layanan-layanan yang lain, termasuk juga menggerakkan industri yang terkait dengan telekomunikasi di Indonesia. Nah, untuk kasus ini juga dari 6 operator seluler yang kita nyatakan bersalah, ini 5 kita kenakan denda kurang lebih 70 sekian miliar ya. Yang 1 meskipun dinyatakan bersalah tapi tidak dihukum. Kenapa? Karena itu tadi di dalam memutuskan suatu perkara, majelis komisi KPPU tentu saja tidak sekedar melihat sisi kepastian hukum saja sebagai tujuan hukum. Di sana juga ada sisi kemanfaatan dan keadilan. Nah, dalam hasil pemeriksaan kita melihat bahwa satu operator seluler ini meskipun terbukti menandatangani perjanjian yang memang menyebabkan adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 99, tapi posisinya pada saat itu dia belum mendapatkan keuntungan. Ini bisa dilihat dari laporan keuangan. Yang kedua, ya memang kondisinya given, perjanjian ini memang harus dia tandatangani. Nah, oleh karena itu, satu operator seluler itu tidak dikenakan denda. Oke. Sampai di sini, mungkin ada yang tanyakan? Operator mungkin bisa bantu saya juga lihat, siapa tahu di chat room ada ini pertanyaan. Ini soalnya saya masuk di jam-jam yang paling kritis, jam setelah makan siang, biasanya cenderung ngantuk. Belum ada Pak di chat. Belum ada ya? Oke, saya lanjut. Dilanjut. Nah, slide berikutnya adalah slide tentang contoh kebijakan pemerintah yang bisa jadi akan mendistorsi pasar bila dilakukan secara tidak bijak. Misal yang sekarang lagi masih hangat, ya walaupun sudah cukup lama peristiwa terjadi sejak kenaikan harga CPO internasional di bulan Oktober 2021 yang terus berlanjut sampai hari ini, mulai harga di bawah 14.000 sampai melonjak di atas 20.000, ini sampai hari ini masih belum terselesaikan secara tuntas. Berbagai jurus sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai memberlakukan harga eceran tertinggi, memberlakukan domestic market obligation, domestic price obligation, ada DPMO, ada DPO. Ada juga larangan ekspor, yang sampai juga dicabut larangan ekspornya, dicabut juga HET-nya, dicabut juga subsidinya. Ini sampai hari ini masih belum kelar nih masalah. Bagaimana positioning KPPU sendiri? Positioning KPPU sendiri sebenarnya untuk minyak goreng kita kurang lebih 10 tahun yang lalu di 2010 kalau nggak salah ya, kita menangani hal yang sama, hanya bedanya waktu itu kartelnya adalah kondisinya CPO internasional harganya turun, di Indonesia
cenderung naik atau tetap tinggi lah. Ini lebih, tanda kutip, lebih mudah membuktikannya. Nah, karena di internasional turun kok kamu naik. Ini apa namanya, pembuktian kita waktu itu bisa meyakinkan bahwa memang terjadi kesepakatan untuk menjaga harga tinggi dan mendapatkan keuntungan yang di atas rata-rata ya. Di kasus yang saat ini yang terjadi bulan Oktober, CPO internasional naik, kita pun naik. Sebenarnya ini pun juga normal gitu ya. Normal, biaya inputnya naik kok, ya pasti ikut naik gitu ya. Cuman masalahnya Indonesia ini kan penghasil kelapa sawit yang terbesar kedua loh nggak salah di dunia. Luar biasa, sumbernya ada di Indonesia. Jadi sebenarnya mau ngatur naik atau enggak, kita sebenarnya harusnya punya cukup kekuatan untuk menentukan itu. Masalahnya itu tidak terjadi sehingga akhirnya sampai hari ini menjadi problem. KPP sendiri menempuh dua cara dalam mengatasi problematika minyak goreng saat ini. Pertama adalah dengan melakukan penegakan hukum. Jadi saat ini sedang berlangsung proses penyelidikan inisiatif perkara inisiatif minyak goreng yang akan berlangsung selama 60 hari kerja. Ini masih belum selesai, mungkin dalam beberapa waktu sebentar lagi akan diumumkan hasilnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan saran pertimbangan terhadap pemerintah, dan kita sudah lakukan. Salah satu yang krusial adalah menangani naiknya minyak goreng saat ini tidak cukup hanya membersihkan hilirnya saja, sementaranya hulunya masih problem. Contoh, jadi di setiap hampir analisa persaingan usaha, kita selalu menerapkan analisa yang paling sederhana adalah structure, conduct, and performance. Strukturnya dilihat, siapa yang ada di pasar, siapa penguasanya, apa barang substitusinya, berapa besar pangsa pasarnya, baru turun pada level apa yang dilakukan, strategi bisnis seperti apa yang dilakukan. Dan kita lihat apa dampaknya buat pelaku usaha maupun buat masyarakat. Ini biasanya yang paling sederhana itu, tapi kalau di kasus-kasus digital ekonomi, SCP tidak cukup, harus menggunakan pendekatan dari ekonomi yang lain. Makanya buat teman-teman yang mengikuti PKPA hari ini, kalau ingin menjadi lawyer persaingan usaha, menjadi suatu hal yang wajib untuk bisa menguasai namanya industrial organization. Untuk bisa menguasai ya ilmu-ilmu ekonomi terkait bagaimana menggerakkan suatu bisnis dan bagaimana perannya di dalam perekonomian nasional menjadi penting. Nah, kembali yang tadi di minyak goreng, kita melihat memang penguasaan pasarnya sampai kurang lebih 47% untuk 4 pelaku usaha besar di Indonesia. Karena itu kita salah satunya merekomendasikan agar memberikan insentif buat hadirnya pelaku usaha termasuk yang di level mikro kecil untuk bisa berpartisipasi dalam industri minyak goreng ini. Mungkin kalau yang sudah kelahiran tahun 80 atau di bawah di atas itu mungkin ngalamin bagaimana malah minyak itu dari kelapa itu seperti apa gitu ya. Apakah kita sampai kehabisan seperti saat ini? Ini juga kan sangat miris sebagai negara yang punya kelapa sawit yang sangat besar, tapi malah ditunjukkan fenomena ngantri minyak goreng di mana-mana. Alhamdulillah sekarang sudah mulai mudah, sudah mulai lancar, tapi harganya masih tinggi. Makanya ini menjadi PR buat pemerintah dan teman-teman di KPPU juga. Oke. Kemudian berikutnya misalnya kebijakan impor bawang putih. Ini juga berasal dari kasus juga di 2013. Kebetulan objeknya dan lokusnya ada di Surabaya waktu itu. Kebetulan saya juga sedang menjabat sebagai kepala kantor sebelum dipindahkan ke Jakarta. Kita tangani ini di 2013, di mana fenomena bawang putih itu bergerak naik dari 12.500 menjadi 130.000. Yang mana
di satu sisi kita melihat ada dugaan ratusan kontainer berisi bawang putih impor yang tidak keluar dari terminal peti kemas Surabaya. Setelah kita lakukan penyelidikan, kita lihat ya benar ada upaya untuk menahan pasokan, ada upaya untuk membiarkan harga di pasar ini tinggi, sementara importernya ini sebenarnya harus segera mengeluarkan tapi tidak segera dikeluarkan. Itu satu. Yang kedua, ada juga isu tentang afiliasi. Jadi ketika memberikan impor ini dulu ya, kalau sekarang mudah-mudahan sudah berubah. Dulu itu pemerintah agak kurang aware mengenai afiliasi. Dari sekian puluh pemegang impor bawang putih, ini mengerucut pada kurang lebih 5 atau 6 kelompok pelaku usaha. Ada saudaranya, pamannya, istrinya. Nah, yang seperti ini kalau kondisinya sudah terafiliasi, akan sangat sulit kita berharap bahwa akan terjadi kompetisi di antara mereka. Sehingga tentu saja ketika nanti memberikan izin impor, harusnya pemerintah lebih selektif melihat siapa dan bagaimana mereka menjalankan kegiatan saja. Contoh yang terakhir untuk kebijakan pemerintah ini adalah saya nyebutnya baru satu merek ya, Gojek, ini ada temannya juga, ada Uber dan teman-teman yang lain, ada Grab juga ada. Intinya tentang inovasi layanan transportasi. Saya masih ingat, menurut saya nggak salah, tanggal 17 Desember 2015 pemerintah dalam melalui Kementerian Perhubungan menerbitkan surat edaran yang intinya melarang beroperasinya transportasi berbasis aplikasi online ini atau internet ini. Kenapa? Satu, dianggap melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya. Dua, dianggap meresahkan masyarakat. Nah, pertanyaannya, apa benar melanggar undang-undang? Ya, memang benar. Kalau itu benar dari sisi dogmatis benar. Kenapa transportasi publik itu memang diusahakan oleh pelaku usaha yang berbadan hukum. Sementara konsep yang diusung oleh inovasi ini adalah memberikan ruang seluas-luasnya bagi masing-masing individu tanpa harus memiliki badan hukum untuk berpartisipasi dalam ekonomi, khususnya transportasi publik tadi. Jadi memang genrenya beda, satunya misalnya pop, satunya rock misalnya. Ini memang beda banget gitu. Sementara sisi lain tadi disebutkan ada masyarakat yang terganggu. Lah, masyarakat mana? Oh, ternyata yang terganggu yang existing, transportasi yang existing. Nah, KPPU sendiri melihat bahwa kehadiran layanan transportasi pada waktu itu merupakan inovasi. Yang mana inovasi kita yakini sebagai salah satu alat berkompetisi. Ketika inovasi tadi berhadapan dengan ketentuan aturan yang mungkin tidak sesuai dengan konsep bisnisnya, maka harus sangat hati-hati untuk melarang atau termasuk juga mengizinkannya. Sehingga perlu ada pemahaman yang atau review yang cukup mendalam untuk menimbang-nimbang apa yang harus dilakukan, apakah aturannya harus disesuaikan atau bisnisnya yang harus disesuaikan. Tapi yang jelas pada saat itu surat edaran tersebut tidak berusia lama, kurang dari 1 kali 24 jam akhirnya dicabut karena pihak istana, Presiden juga sangat memahami bahwa inovasi ini diperlukan dalam mendorong suatu kompetisi yang sehat. Nah, tentu saja tetap juga harus memperhatikan misalnya aspek-aspek keselamatan dan kelayakan transportasinya, kewajiban pembayaran pajaknya, dan kewajiban-kewajiban lain yang memang harusnya dipenuhi. Tapi pada intinya kita mengingatkan bahwa pemerintah harus benar-benar punya gambaran yang tepat sebelum memutuskan melarang atau mengizinkan suatu inovasi. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ini ada 2 yang raise hand ya. Pak Muklis Al-Anam sama Pak Abdul Aziz. Pak Muklis dulu, Pak. Pak Muklis disebutkan background ininya ya, apa namanya, kegiatannya. Misalnya saya pengusaha batik, atau saya apa? Biar kenal yang lain juga. Sekaligus promosi loh. Ini soalnya seringkali ikut PKPA sudah hampir dilantik, nggak tahu si A ini kerja apa, si B kerja apa. Monggo, Mas Muklis. Dari Riau, Pak. Saya, Pak, dari Riau, Pak.
Riau. Ini Pak Kapoldanya barusan mantu kemarin di Surabaya. Silakan. Kegiatan kerja di startup Pak sekarang Pak. Staff legal Oke. Pak. Legal di startup. Iya Pak, di startup. Apa startup apa Mas? Sebut Di aja bidang biar promosi juga di sini, nggak apa-apa kan? PT Desa Ekspansi Pak, Nusantara. Itu apa? Perusahaan apa itu? Perusahaan bidang pertanian Pak. Oke, kayak Tani Hub gitu ya? Hasil apalah Pak ya, hasil sayur-sayuran begitu Pak. Ya, ya. Ada Tani Hub, nico.com. Nah, oke, Iya. pertanyaannya langsung, singkat aja. Dalam segi ekonomis Pak, misalnya dampak pasar, kemudian pengaruh dalam perekonomian di pasar, apakah itu dikaji oleh KPPU dalam persaingan usaha ataupun tender gitu Pak, persoalan tender gitu Pak. Itu apa sudah dikaji nggak secara ekonomisnya Pak? Oh iya, pasti. Jadi, nah itu udah masuk ke ini ya, sekalian saya jawab. Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 itu terdiri dari 53 pasal. 53 pasal itu 26 diantaranya berisi tentang larangan yang terbagi menjadi 3. Ini sambil langsung saya skip aja ya. Karena sebenarnya kalau materi bisa dibaca sih. Sebenarnya kalau bicara hukum acara itu sebenarnya cenderung agak membosankan ya. Karena alurnya ya sudah pasti itu saja. Tapi diskusi ini sebenarnya lebih menarik untuk dilakukan. Jadi maaf. Nah, di sini. Jadi KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, itu punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, melakukan advokasi kebijakan terhadap kebijakan pemerintah, ini juga masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5, dan melakukan pengawasan merger, ini juga masih amanah Undang-Undang Nomor 5. Sedangkan satu amanah lagi adalah pengawasan kemitraan yang merupakan amanah dari Undang-Undang 20/2008. Yang Mas tanyakan tadi, apakah kita juga mengawasi dampak dinamika usaha begitu ya? Itu kita lakukan di baik kalau yang sifatnya pencegahan, dia maksudnya di kedeputian pencegahan, dia akan melakukan analisa, misalnya analisa digital ekonomi. Ini apa sih praktek-praktek yang mungkin terjadi? Praktek-praktek yang nggak sehat yang terjadi di apa? Nah, kalau nanti di sana setelah dikaji, oh ini ada kemungkinan untuk masuk perkara, dia akan bergeser ke penegakan hukum. Makanya di sana ada pola ini di slide 25, ada pola penanganan perkara yang berdasarkan laporan masyarakat, ada pola penanganan perkara yang berdasarkan dari penelitian inisiatif, yang itu bisa jadi dari pengawasan-pengawasan tadi, termasuk kajian-kajian ekonomi. Kita punya Mas, kajian gula, kajian migas, kajian digital ekonomi, kita ada. Ini sebagai basic untuk melakukan baik itu perkara inisiatif ataupun saran pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung ini, tapi ada basicnya kita ya di situ. Pasti kita lihat. Kalau tadi disebut ada tender, nah ini menarik. Sebenarnya dari 26 pasal larangan yang terbagi menjadi 3 besar di slide 28, ada perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, maupun penyalahgunaan posisi dominan. Ini dari 26 pasal larangan, hanya 1 pasal yang bicara tentang larangan persekongkolan tender, yaitu di pasal 22. Nah, itu memang pasal favorit ya, maksudnya favorit buat masyarakat karena paling mudah melaporkan. Kalau 25 pasal larangan lainnya ini memang perlu hitungan-hitungan ekonomi. Tapi kalau tender ini paling gampang. Walaupun sebenarnya kalau saya berpendapat dengan komposisi 1 dibanding 25 antara yang ngurusin tender dan non tender, ternyata tendernya cuma 1 pasal. Berarti sebenarnya pembentuk undang-undang ini lebih menginginkan KPPU fokusnya pada penanganan perkara-perkara non tender, ya kartel minyak goreng, kartel farmasi, ada kartel kemarin terkait dengan logistik, yang seperti itu yang harusnya dilakukan. Tapi kan memang ada 1 pasal, ini memang kita juga nggak bisa nolak gitu ya. Orang lapor ya silakan lapor.
Nah, tinggal nanti skala prioritas bagaimana kita bisa menentukan ini menjadi perkara atau tidak. Tapi memang ada ruang untuk melaporkan masalah tender. Ada ruang ya. Sampai di situ dulu ya Mas, karena nanti panjang ceritanya ya. Saya berikan kesempatan Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz. Mohon salam kenal Pak Abdul Aziz. Bisa disampaikan dulu background-nya apa nih? Baik Pak, nama saya Abdul Aziz asal Sumeneb. Saya mengelola tambak sendiri Pak. Wah, ini tretan. Iya Pak. Apa Mas? Udang atau lobster nih? Atau Garam. Oh, garam. Ya. Sudah pernah ikut demo Mas kemarin? Saya nangani garam itu bertingguan dengan teman-teman garam ini sejak 2010 ya. Sempat bersinggungan juga. Jadi mungkin senior-seniornya Mas kayak. Silakan Mas, singkat saja ya. Oke. Saya tanya masalah apa Garam. namanya yang transportasi online tadi Pak. Nggih. Ya mengenai Gojek itu Pak. Ya. Itu banyak sekali kawan-kawan kita yang menuntut haknya. Yang pertama karena ada unsur monopoli permainan harga. Terus di situ ada katanya terjadi beberapa indikasi kecurangan. Yang saya tanyakan ini Pak, pengawasan dari KPWU ini bagaimana selaku kewenangannya? Ini pengawasan kemitraannya ini gimana? Kok seolah-olah nggak ada gitu loh, nggak terdengar itu loh suaranya seperti itu. Oke. Itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih Seharusnya Mas. kan membela mitra itu, membela istilahnya kawan-kawan driver gitu. Ya baik, langsung saya jawab Mas Abdul. Nanti Mas buka browsing ya, KPPU dan transportasi online. Nah, itu ceritanya udah banyak tuh. Tadi sebenarnya sudah saya singgung, sejak 2015, mungkin satu-satunya lembaga yang secara resmi mengingatkan pemerintah ketika waktu itu dilarang tuh, ketika dilarang di 2015, itu adalah KPPU yang tetap konsisten mengingatkan pemerintah agar hati-hati ketika melarang hadirnya transportasi online karena ini ada inovasi. Ini satu ya Mas. Yang kedua, kalau kasus Anda bisa baca nih putusan KPPU tentang Gojek dan Grab dan TPI. Nah, itu Mas bisa baca nanti. Ini soalnya kan saya harus jawab singkat nih. Nanti panjang soalnya ini. Jadi putusan KPPU, Grab dan TPI. Itu TPI itu yang anak perusahaan juga ya kalau nggak salah yang mobilnya langsung dari dia kalau nggak salah. Itu bisa dilihat bagaimana KPPU memposisikan diri untuk, kalau Mas bilang tadi kan membela yang lemah ya. Memang yang harus dibela itu yang lemah, yang tidak punya akses. Yang ketiga, hadirnya inovasi ini kalau menurut saya Mas, memang butuh kedewasaan banyak pihak, baik itu regulatornya, Kemenhub-nya misalnya ya. Makanya saya cerita tuh dari 2015 kalau Mas tracing ya, sampai sekarang ini bagaimana pemerintah berusaha mencari format yang paling tepat untuk ngatur online. Yang dulu kalau Mas pernah lihat JTV, saya juga pernah dampingi teman-teman demo di Gerahadi. Saya dampingi Mas. Saya dampingi langsung, saya berikan pencerahan bahwa kalau Anda ingin memperjuangkan dalam konteks kemitraan, bedakan dengan memperjuangkan dalam konteks perburuan. Beda. Nah, setelah mereka ngerti, mereka baru tahu tuh Mas. Makanya waktu itu saya cuman 2 kali tuh kita dampingi, mereka paham. Harusnya mungkin mereka memperjuangkannya dalam aspek kemitraan. Nanti kita bisa cerita ya. Karena beda memperjuangkan dari aspek kemitraan dan keperburuan ini. Karena kemitraan Anda harusnya berdiri sama tinggi. Nah, ini yang harusnya pemerintah masuk untuk mensejajarkan posisi itu. Keempat, ada fenomena Mas ya. Ini kalau bicara nakal ya, yang mungkin Mas juga bisa lihat nanti. Jejak digital aja. Yang nakal ini nggak selalu pelaku usahanya. Kadang kita sendiri sebagai mitra juga nakal. Makanya saya kemarin waktu berhadapan dengan teman-teman travel, ayo yang ditegakkan ini bukan cuma
haknya saja ya, tapi kewajiban juga harus benar loh ya. Jangan ada yang main apa itu dulu, ada tuyul-tuyulah, ada pokoknya manipulasi-manipulasi. Ini juga harus fair gitu ya. Nah, agar semua pihak ini juga bisa ya tadi perlu kedewasaan, Mas. Dan saya pikir teman-teman di operator pun dengan makin banyak yang ngawasi, ini juga selalu mengupgrade diri ya. Namanya sistem algoritma. Nah, ini kan juga perlu dipahami. Saya selama beberapa waktu lalu ketika Mani masih marak, kita melakukan ya survei kecil-kecilan gitu ya. Dan memang ada driver-driver yang baik, bagus, ada. Dan banyak. Ada juga yang mungkin secara passion, sebenarnya dia nggak cocok di situ. Jadi, ini punya karakter tersendiri gitu loh. Cara menjalankan usahanya. Sehingga menurut saya, perlu ada penyamaan persepsi bagaimana menjalankan kegiatan bisnis ini. Nah, semakin ke sini semakin banyak, akhirnya terseleksi oleh alam nih. Mana yang ini, karena memang dulu untungnya kan gede. Nah, padahal suatu bisnis itu memang akan pada fase tertentu mencapai titik equilibrium, di mana dia akan mencapai titik keseimbangan, nggak terus bisa untung yang gede karena pemainnya juga udah mulai banyak. Ini yang juga perlu dipahami. Saya ingin banyak cerita sebenarnya, tapi mungkin karena waktu ya. Kalau mau diskusi di luar juga boleh. Tapi kalau ditanya apakah sudah putusan hukum ada, keberpihakan pertimbangan ada, pendampingan ketika demo kita lakukan, gitu ya. Nanti bisa dilihat di jejak digital. Insya Allah ada, Mas. Mudah-mudahan nanti bisa dibicarakan. Saya berlanjut kalau ada lagi yang tanya, Mbak Lucia ya. Ya, Mbak Lucia, Pak. Oke, Mbak Lucia, salam kenal. Bisa disampaikan background kegiatannya apa? Ya Pak, Usaha salam dari mana? kenal. Oh, saya agen asuransi Pak. Agen asuransi, oke. Ini lagi berat-beratnya ya, buat agen asuransi 2022. Betul ya? Berat di mananya Pak? Berat, ini komplainnya banyak ini. Oh iya, Ya oke lah, komplainnya silakan, banyak monggo. Pak. Singkat Oke, saja pertanyaannya. iya Pak. Tentang keterkaitan pasar dan negara Pak ya. Di sini setiap keputusan dan peraturan pemerintah ini kan sangat mempengaruhi pasar Pak. Oke. Ini gimana pelaku usaha untuk menentukan harga baku kepada konsumen? Nah, kalau di sini dilihat pelaku usaha bisa menentukan harga stabil itu kan berdasarkan dengan peraturan dan juga keputusan dari pemerintah. Oke. Nah, kalau peraturan dan keputusan yang berubah-berubah ini gimana harga bisa stabil, Pak? Sedangkan konsumen kan kalau selalu Anda Mbak Lucia jawab sendiri, itu bikin pusing nggak? pusing, Pak. Pasti bikin pusing kan ya. Nah, artinya apa? Artinya pelaku usaha itu butuh kepastian berinvestasi, kepastian berusaha. Betul ya Mbak ya? Nah, Ya. salah satu kepastian berusaha adalah kepastian regulasi. Nah, kalau dari sisi KPPU, kita pernah juga kan kalau asuransi ini pembinanya OJK ya, betul ya. Nah, ini tarif premi asuransi dulu tuh sempat mau udah kita bersepakat aja. Kita bilang jangan. Kenapa kok jangan? Karena setiap perusahaan itu punya cara menghitung sendiri-sendiri. Meskipun ada formulasinya dari pemerintah. Betul ya Mbak ya? Cara ngitung resiko, ini resikonya tinggi atau enggak. Nah, ini kan ada rumusnya. Formulanya mungkin bisa ditetapkan, tapi kalau besaran premi, ya namanya bersaing kan salah satunya adalah tarif premi ya Mbak. Nah, ini yang harusnya diberikan keleluasaan untuk masing-masing perusahaan. Karena biasanya nih ya, kalau sudah sepakat-sepakat begini, ini yang dapat keuntungan lebih besar adalah pelaku usaha dominan di pasar. Yang perusahaan-perusahaan yang mediocre akhirnya ya udahlah ngikut aja gitu. Padahal masing-masing punya cara strategi bisnis sendiri. Contoh misalnya antara Mbak, kalau Mbak di asuransi apa? Sebut aja enggak apa-apa, Mbak. Prudensial, Manulife. Manulife. Pangsa pasarnya besar mana sama Prudensial?
Kuantiti apa kualitas, Pak? Quality aja dah. Kuantitas, sorry. Kuantitas aja, Pak. Kuantitas. Kalau dilihat kuantitas, prudensial. Ya, karena dia lebih dulu ya, Mbak ya. Ya. Nah, Kalau kualitas, ya berani adu. Nah, kalau makanya di situ kan akhirnya sudah bisa dijawab bahwa masing-masing pelaku usaha pasti punya strategi untuk melakukan penetrasi pasar, sehingga dia perlu kepastian regulasi. Nah, kalau memang nanti Mbak ada merasa hal-hal yang regulasi-regulasi yang menghambat persaingan, bisa dikomunikasikan karena KPPU punya mekanisme saran pertimbangan. Ya, memang kalau pembina langsung dari perusahaan asuransi adalah OJK, ya. Nah, tapi tidak ada salahnya kalau memang itu dikomunikasikan ke KPPU. Siapa tahu KPPU bisa melihat mana yang bisa diperjuangkan untuk bisa memberikan tadi menjamin kesempatan berusaha yang sama, membuka akses usaha seluas-luasnya, yang ujung-ujungnya adalah pelaku usahanya bisa survive, konsumennya juga mendapatkan barang sesuai dengan preferensinya. Gitu. Nanti itu bisa lewat mekanisme komunikasi dengan KPPU atau OJK. Kalau ke KPPU lebih pada kompetisinya, kebijakannya apakah ada yang menghambat dunia usahanya, bisa dikomunikasikan. Mungkin itu pendeknya ya, Mbak Lucia. Mohon maaf karena waktu pendek. Terima kasih, Mbak Lucia. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ada lagi? Dilanjut, Pak. Sudah Lanjut ya. Ya. Oke. Tadi saya sudah skip beberapa. Karena kalau hukum acara Anda pasti bisa baca dan tidak terlalu susah. Tapi bagaimana Anda memahami konsep ini? Karena ada yang nanya, Pak, saya ini kalau jadi lawyernya persaingan usaha, apa sih lahan mana aja yang bisa kita lakukan? Pertama ya pasti ketika Anda mendampingi dari klien yang sedang berperkara di KPPU. Jadi umpamanya di penegakan hukum di slide 25, ini Anda bisa dampingi nih pelaku usaha yang menjadi klien Anda. Nah, memang yang sebenarnya paling mengerti bisnis proses ini adalah pelaku usaha yang bersangkutan. Makanya sebaiknya Anda juga paham bisnis model yang klien yang Anda hadapi seperti apa, bagaimana positioningnya di dalam pasar, apa strategi bisnisnya yang punya potensi untuk bersinggungan dengan praktek monopoli dan ini penting. Termasuk juga Anda harus juga paham apa keinginan klien Anda. Karena pernah nih, ini sekedar sharingnya, ada lawyer yang hampir dicabut surat kuasanya di depan sidang ketika sidang berlangsung. Penyebabnya sepele, karena lawyernya ini merasa ya semua serba tekstual, maksudnya aturannya begini, harusnya begini, harus begini. Padahal tidak akan sangat arif ketika dia juga memahami apa sebenarnya keinginan kliennya. Misal nih, kalau di fase penanganan perkara kita, ketika laporan masuk nih misalnya ya, ini kan ada klarifikasi untuk membuktikan lengkap dan jelasnya laporan. Kalau dia lengkap dan jelas, dia akan masuk ke fase penyelidikan. Pak, ini kompetensinya gimana? Kita boleh lapornya di mana? Di KPPU Pusat atau di Kanwil misalnya? Silakan, tidak ada masalah. Mau lapor di mana aja bisa. Jadi nggak ada, misalnya ini harus ke, kalau Anda di Surabaya, harus lapor di Surabaya, enggak. Anda mau lapor di Jakarta juga boleh. Nggak ada problem. Gitu. Ketika ada penyelidikan yang dilakukan biasanya 60 hari kerja. Biasanya ini bisa diperpanjang juga sesuai dengan kebutuhan. Ngapain aja di penyelidikan? Kita berusaha untuk mengumpulkan alat bukti. Ya kan? Kalau sudah terkumpul alat buktinya, akan masuk ke pemberkasan. Di pemberkasan itu juga tidak menutup kemungkinan untuk dikembalikan kalau nggak lengkap juga, maksudnya belum memenuhi lah alat buktinya. Nah, ketika nanti menjadi perkara, ini masuk sidang majelis komisi yang di warna apa ini,
warna agak Tosca ini ada fase pemeriksaan pendahuluan, ada pemeriksaan lanjutan, dan musyawarah majelis komisi sampai putusan. Di pemeriksaan pendahuluan itu umumnya ada 2 kali sidang. Sidang pertama adalah penyampaian laporan dugaan pelanggaran. Sidang kedua adalah tanggapan terlapor atas dugaan pelanggaran tersebut. Tanggapannya apa? Nah, di sini juga titik krusial nih. Jangan sampai kalau ternyata klien Anda udahlah, saya kayaknya ini buktinya kuat ini. Udah ini ngaku salah aja lah misalnya ya. Tapi Anda ngotot, udah kita lanjut aja Pak, kita fight. Ya kita tahu lah ya. Ini mohon maaf kalau saya terlalu terbuka. Ya lawyer kan dihitung per hour ya. Kemudian ada dihitung tingkat kesuksesan, pemenangan perkara, ini pasti kan bonusnya juga nambah gitu ya. Tapi jangan lupa kepentingan klien juga harus dilihat. Kenapa? Misalnya nih, ketika pemeriksaan pendahuluan, di dalam sidang kedua adalah tanggapan. Kalau memang firm ini akan challenge atas laporan dugaan pelanggaran tersebut, maka Anda akan memberikan argumen-argumen. Di tanggapan terlapor atas laporan dugaan pelanggaran, Anda bisa menyampaikan alat bukti, daftar saksi, argumen-argumen pasal-pasal yang Anda bangun untuk mengcounter laporan dugaan tadi. Atau Anda bisa memilih untuk melakukan perubahan perilaku. Kemarin misalnya Garuda memilih ini, Angkasa Pura memilih ini, perubahan perilaku. Nah, kenapa ini kita buat mekanisme ini? Kita buat mekanisme ini sebenarnya untuk memberikan ruang pelaku-pelaku usaha yang memang mau comply dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tanpa harus berlarut-larut dalam proses persidangan. Walaupun sebenarnya persidangan kita kalau dari pendahuluan sampai putusan itu hanya 150 hari kerja, tidak boleh lebih. Di situ ada opsi untuk melakukan perubahan perilaku. Dan ini bisa dilakukan. Nah, sayangnya kalau kemarin Garuda fail. Jadi dia mengajukan permohonan perubahan perilaku, tetapi ketika dimonitoring tidak sesuai. Saya tunjukkan apa sih isinya perubahan perilaku. Ini bisa dilihat di di slide 35. Jadi kesempatan perubahan perilaku ini diberikan oleh majelis komisi, karena nanti dimohonkan biasanya kan, mohon untuk perubahan perilaku, itu pertimbangannya adalah jenis pelanggaran. Kalau biasanya pelanggarannya ini tentang tender, biasanya bukan perubahan perilaku, jatuhnya nanti ke gradasi hukuman mungkin akan dikurangin gitu ya. Tapi kalau non tender, nah ini biasanya kesempatannya lebih besar untuk perubahan perilaku ditempuh. Kemudian waktu pelanggaran, kerugian yang diakibatkan pelanggaran juga demikian. Terus apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang menempuh perubahan perilaku? Dia diminta untuk membuat fakta integritas yang isinya ada pernyataan terlapor mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran. Yang kedua, ada pernyataan terlapor untuk tidak melakukan perilaku anti persaingan. Dan yang ketiga, ada pernyataan terlapor untuk melaporkan pelaksanaan fakta integritas. Nah, fakta pelaksanaan integritas perubahan perilaku ini yang akan menjadi objek pengawasan KPPU, yang mana akan dilakukan selama paling lama 60 hari kerja. Kita lihat, dia melaporkan benar nggak dengan ini. Kalau benar ya bisa saja case-nya selesai sampai pada tahap itu. Ini perubahan perilaku. Jadi harus hati-hati ketika Anda mendampingi ini. Kalau sidang itu tidak sekedar hanya show off kemampuan kita dalam membela klien, tetapi juga melihat bagaimana sisi-sisi lain dari kebutuhan klien Anda untuk melihat, kan sebenarnya pelaku usaha itu kalau mau jujur ya nggak mau urusan hukum lah ya, inginnya ya dia berusaha, dapat cuan, mengembangkan usaha terus gitu ya. Nah, ini yang juga harus dipertimbangkan. Makanya kita sebenarnya berharap teman-teman
pengacara yang punya klien-klien ini tidak saja mengutamakan fight ketika bertarung dalam proses pemeriksaan, tetapi sebenarnya juga bisa menempuh hal-hal lain sifatnya pada pencegahan. Misal bagaimana mendorong pelaku usaha untuk membentuk budaya bersaing yang sehat. Ini juga tidak kalah pentingnya. Dan itu juga menjadi tren dari perusahaan besar saat ini. Mengembangkan kultur persaingan usaha yang sehat di dalam bisnis. Tadi sampai. Nah, ketika misalnya Anda mendampingi pelapor untuk melakukan laporan, laporannya bentuknya kayak apa sih? Atau karakteristiknya laporannya KPPU kayak apa? Ini di halaman 23. Jadi laporannya ini memang sebenarnya didesain harusnya dimudahkan buat pelapor. Misal, 1, identitas pelapor ini wajib dirahasiakan. Ini untuk memberikan insentif atau memberikan kepercayaan kepada pelapor untuk berani lapor. Khusus untuk laporan non ganti rugi. Khusus untuk laporan yang didasarkan pasal 38 ayat 1. Kalau pasal 38 ayat 2 itu dengan ganti rugi. Kalau ganti rugi pasti harus menyebut ini ganti ruginya ke siapa. Dan itu menggugurkan pasal 38 ayat 3-nya. Jadi identitas pelapor non ganti rugi wajib dirahasiakan. Biaya perkara, tidak ada biaya perkara. Tapi kalau nanti keberatan di pengadilan negeri, di pengadilan niaga atau kasasi di Mahkamah Agung ada biaya perkara. Tapi di KPPU tidak ada sama sekali. Kalaupun ada, itu terkait dengan PNBP, misal pendaftaran surat kuasa yang pakai materai begitu ya. Harus biasanya kaitannya dengan PNBP, bukan pada biaya perkara itu sendiri. Kemudian dalam laporan Anda ini jangan khawatir salah, terutama ketika fase awal ya, waktu diklarifikasi, Anda dimungkinkan untuk memperbaiki laporan Anda. Jadi laporannya itu tidak langsung, kalau di pengadilan negeri biasanya nggak lengkap, nggak jelas, langsung di NU kan. Nah, kalau di sini masih bisa dimungkinkan perbaikan laporan. Artinya kalau bahasa ininya ya, tanpa nanya, Pak, saya kalau lapor harus pakai pengacara enggak? Ya enggak harus, Anda lapor sendiri juga bisa. Karena kalaupun laporannya enggak benar, bisa diperbaiki. Tapi tentu saja dengan hadirnya teman-teman pengacara, ini bisa lebih meyakinkan, memastikan hak-hak dari pelaku usaha yang didampingi ini tetap terpenuhi. Kemudian ciri khas yang berikutnya adalah jangka waktu. Kita sudah dipatok 150 hari kerja untuk pemeriksaan pendahuluan sampai dengan putusannya. Kalau lebih dari itu tentu saja pasti akan ada konsekuensi hukumnya. Bisa dibatalkan begitu ya. Tapi selama ini kita selalu confirm di 150 hari kerja. Kemudian laporannya isinya apa? Nah, karena biasanya orang terkendala membentuk laporan yang lengkap dan jelas, biasanya kita sudah siapkan panduannya gitu. Di website juga sudah ada, yang intinya ya tertulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, diajukan kepada ketua, kemudian identitasnya ini disampaikan, baik identitas pelapor maupun identitas terlapor dan saksi, dugaan pelanggarannya apa, baik itu kronologis maupun pasal-pasal yang dilanggar. Karena kadang ada juga kronologis diceritakan pasal yang dilanggar kelupaan. Termasuk juga alat bukti. Ya, alat bukti ini bisa juga dicantumkan. Dokumen, daftar saksi, jangan lupa juga tanda tangan pelapor. Khusus untuk laporan ganti rugi wajib disertai nilai dan bukti kerugian real. Kalau dalam prakteknya kita memangnya nerima email misalnya, email tentang laporan pelanggaran, sepanjang kami bisa follow up, gitu ya. Kita bisa bantu untuk membuat mengedukasi atau mengadvokasi mereka menjadi laporan yang lengkap dan jelas, kita pasti akan lakukan. Jadi nggak semata-mata email, nggak
jelas, tolak, enggak. Ini paling enggak selama saya berdinas 21 tahun itu yang saya lakukan ketika menerima laporan-laporan masyarakat seperti itu. Karena enggak semua masyarakat punya pemahaman yang sama dalam atau kemampuan yang sama untuk membuat laporan yang lengkap dan jelas. Sehingga kita beri kemudahan, silakan saja. Sepanjang bisa kita ajukan, kita advokasi, pas ini kita lakukan. Yang sering terjadi adalah ketika orang lapor terus tinggal lari. Nah, ini kadang repot juga. Jadi intinya cuma bikin ribut aja tuh. Atau sudah deal sama yang dia jadikan sasaran. Satu lagi, laporan itu juga tidak bisa dicabut ya. Saya mau cabut lapor saya tidak bisa. Kalau memang udah lengkap dan jelas ya lanjut pasti. Oke. Dengan adanya era pandemi ini memang akhirnya penanganan perkara kita tidak melulu konvensional, tapi juga ada peraturan yang mendasari aktivitas penanganan secara elektronik. Ini ada di peraturan Komisi nomor 1 2020. Ada 6 yang diatur di sana yang bisa dilakukan secara elektronik. 1, penilaian notifikasi terkait pengawasan merger, kemudian pengawasan kemitraan, 2, yang 3 penanganan perkara persaingan usaha itu sendiri, jadi sidangnya bisa juga online begitu. Kemudian pemeriksaan perkara keterlambatan pemberitahuan penggabungan merger, dan kelima pemeriksaan perkara kemitraan, dan keenam sidang majelis komisi. Ya, intinya ini adalah aturan dasar hukum untuk KPPU melakukan penanganan secara elektronik untuk 6 hal yang tadi saya sebutkan. Nah, sebagai informasi juga kalau Anda dampingi klien, ini juga pastikan ya, ini kan memang tantangan ya, yang diperiksa di Riau misalnya, yang meriksa di Jakarta. Ini kadang ada juga yang lucu-lucu itu. Di samping kadang gangguan sinyal, kadang ada yang nggak proper. Jadi majelisnya sudah lengkap, sudah rapi, pakai jas, yang diperiksa pakai kaos oblong gitu. Nah, ini juga kalau Anda dampingi klien seperti ini harusnya diingatkan. Harusnya juga diingatkan. Makanya kita lagi mengembangkan aturan-aturan yang bisa memastikan bahwa pemeriksaan secara online pun harusnya tetap proper. Kadang pernah juga lagi diperiksa lagi di dalam mobil, diperiksa lagi di kebun. Nah, ini susah juga ini. Nah, ini KPPU terus berinovasi untuk melahirkan aturan-aturan yang lebih bisa diaplikasikan nanti. Oke. Ini laporan-laporannya. Larangan tadi sudah saya sampaikan. Pendekatan pasal memang biasanya ada 2 ya. Ada per se ilegal, ada rule of reason. Kalau per se ilegal misalnya pasal 5 misalnya, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada masa bersangkutan yang sama. Ini pasal yang as is, kalau terpenuhi aspeknya sudah, ini tidak ada pembuktian akibat, dampak tidak perlu. Kalau rule of reason biasanya pasalnya di dalam pasalnya ada ujungnya dapat mengakibatkan. Ketika ada pasal yang ujungnya menyebutkan dapat mengakibatkan, memang ada kewajiban kita untuk membuktikan dampak dari perilaku itu. Namun demikian, best practice di banyak negara sekarang, meskipun pasalnya itu per se ilegal, pasalnya itu tidak membutuhkan analisa dampak, bila mana dimungkinkan di dalam persidangan ini membuktikan adanya dampak, ini pasti akan diungkap. Terutama yang akan terkait dengan, biasanya ini kasus-kasus yang terkait dengan national interest. Misal nih contoh, kalau terbukti kartel, menetapkan harga, tapi dalam rangka ngelawan praktek pelaku usaha asing misal yang merugikan pasar domestik. Nah, ini tentu pembicaranya sudah national interest nih. Harus KPPU pasti juga harus ngitung nih sejauh mana perilaku itu memang benar-benar misalnya merah putih atau hanya untuk kepentingan pelaku usaha tertentu. Nah, ini yang banyak dilakukan di banyak otoritas mulai mengembangkan, meskipun per se ilegal dia juga mencoba untuk melihat dampaknya juga.
Ya, lagi-lagi harus belajar ekonomi untuk lawyer-lawyer persaingan usaha, karena juga cukup mahal juga nih bayarnya lawyer persaingan usaha ini. Karena dia dituntut untuk bisa paham bisnis model dari kliennya, kemudian bagaimana positioning di dalam pasar, harus paham ya. Kalau alat bukti yang dipakai ini lebih cenderung ke pidana sebenarnya. Makanya kalau ada nanya-nanya hukum persaingan usaha ini kategorinya apa sih? Pidana, perdata, atau administrasi? Kalau saya bilang ya tiga-tiganya ada ciri khas itu. Nah, misalnya di alat bukti ini adalah bukti pidana. Ketika ada ganti rugi, ya pasti ada perdatanya. Ketika bicara sanksi, sanksinya administrasi. Makanya ini adalah bentuk keempat dari 3 bentuk institusi yang biasa kita kenal kalau pakai dress politika ya, atau Montesquieu gitu. Sebentar karena ini lagi adzan, saya izin jeda 1 menit aja ya untuk adzan zuhur asar ya. Baik, izin melanjutkan. Tadi karena saya sempat nyebut juga masalah national interest, maka perlu juga kita pahami bahwa Undang-Undang Nomor 5 ini memang bicaranya adalah persaingan sehat, bukan persaingan bebas. Perdagangan bebas memang tidak bisa kita hindari, tetapi persaingan bebas itu yang harus sangat-sangat kita cermati. Kita nggak ingin dengan perdagangan bebas itu melahirkan persaingan bebas. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi sangat krusial untuk terus diimplementasikan, termasuk untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Misal, di pasal 51, itu memang masih memberikan ruang buat pemerintah untuk negara menunjuk lembaga, khususnya BUMN, untuk mengelola atau memonopoli sektor tertentu, sepanjang tidak mengeksploitasi konsumen. Jadi atas nama kepentingan nasional masih bisa. Gitu.
Kemudian yang kedua di pasal 50 itu pasal tentang perkecualian. Salah satunya adalah mengecualikan usaha kecil dan koperasi yang melayani anggotanya. Jadi meskipun undang-undang ini tidak anti besar, undang-undang ini mendorong efisiensi, tapi undang-undang ini tidak menginginkan usaha kecil ini langsung head to head dengan perusahaan-perusahaan besar, makanya dia dikecualikan dari jangkauan ini. Tapi sebenarnya undang-undang ini kan ingin mendorong semua level usaha itu naik tingkat. Yang besar bisa semakin ekspansi, yang menengah bisa menjadi besar, yang kecil pun bisa menjadi besar. Artinya apa? Mungkin saat ini dia dikecualikan, tapi sebenarnya dia punya kepentingan yang sama untuk memahami persaingan usaha secara sehat. Karena apa? Karena sebenarnya kan usaha itu dinamis, tumbuh, dan tidak jalan di tempat. Kalau sejak misalnya undang-undang ini berlaku sejak tahun 2000. Tahun 2000 dia posisinya adalah usaha kecil atau koperasi yang melayani anggotanya. Kalau sampai 2020 dia tetap usaha kecil, ini kan ada problem berarti. Nah, artinya harusnya dia dalam 5 tahun, misalnya tahun 2005 misalnya, atau 2010 dia sudah berkembang. Intinya adalah pertumbuhan, perkembangan. Nah, ketika itu tidak terjadi berarti mungkin ada sesuatu yang salah di dalam bisnisnya. Artinya saya ingin menekankan bahwa meskipun usaha kecil dan koperasi yang melayani anggotanya itu dikecualikan, tapi tidak menghilangkan kebutuhan mereka untuk memahami persaingan yang sehat, karena sebenarnya mereka pun juga akan naik kelas. Khusus untuk koperasi yang melayani anggotanya, ini memang harus benar-benar dipahami adalah koperasi yang benar-benar melayani anggotanya saja. Contoh kasus koperasi taksi bandara di Juanda, di Makassar, atau berbagai bandara lainnya yang pernah menjalani proses hukum di KPPU. Ini mereka tidak dikecualikan. Karena apa? Karena mereka tidak melayani hanya anggotanya, tapi melayani publik. Kalau melayani publik, dia treatment sebagai pelaku usaha biasa, sehingga tidak dikecualikan. Kemudian istilah monopoli ini juga harus hati-hati. Saya pinginnya sih alumnus PKPA yang ambil kelas saya paham betul bahwa penggunaan kata monopoli ini tidak bisa sembarangan, dalam arti begini, setiap ada penguasa pasar yang memonopoli ini jadi salah. Hati-hati, karena sebenarnya monopoli, oligopoli, monopsoni, dan oligopsoni itu adalah nama struktur pasar yang menunjukkan berapa banyak pelaku usaha yang ada di situ. Penguasa pasarnya ada berapa? Kalau hanya satu penjual ya monopoli, satu pembeli monopsoni, beberapa penjual oligopoli, beberapa pembeli oligopsoni. Tidak selalu salah. Yang paling penting dan diperhatikan oleh KPPU adalah, atau undang-undang ini adalah, bagaimana pelaku usaha yang dominan di pasar itu menyalahgunakan posisi dominannya. Nah, kalau dia besar tapi dia tetap bersaing secara sehat, ya kenapa tidak? Tetapi kalau dia besar kemudian melakukan cara-cara menghambat persaingan, berkartel, menahan pasokan, membagi wilayah, post bidding untuk tender, nah ini yang harus diwaspadai. Jadi tidak selalu yang monopoli itu selalu identik dengan pelanggaran, tidak selalu. Harus ada review berikutnya mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam pasar. Intinya undang-undang ini memang mendorong, tidak anti besar, tapi mendorong efisiensi yang berkeadilan. Oke, ini lambangnya. Kemudian KPPU itu lembaga non-struktural, tidak di bawah departemen apapun, dia bertanggung jawab lagi kepada Presiden. Dipilih melalui fit and proper test di DPR. Ini kalau PKPA ada yang berminat, tahun 2003 akan dibuka untuk 2002, mungkin insya Allah untuk periode 2023. Siapa tahu ada yang punya nasib baik menjadi komisioner KPPU. Nah, saat ini komisioner ada 9, tinggal 8, awalnya 9, karena salah satu kemarin sakit dan meninggal. Sekarang dipimpin oleh Pak Uge Karyadi yang di lingkaran biru muda, dan wakilnya Pak Guntur Saragi yang di lingkaran biru gelap. Ini 8 orang komisioner yang punya kewenangan untuk melakukan berbagai
amanah Undang-Undang Nomor 5 maupun Undang-Undang 22 nomor Undang-Undang 20 tahun 2008. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat. Di Jakarta ada 3 eselon 1, 1 kesekjenan, 2 kedeputian. Pertama kedeputian bidang kajian dan advokasi, yang kedua adalah kedeputian bidang penegakan hukum. Kalau di daerah ada kantor wilayah. Saat ini sudah ada 7 kantor wilayah, ada di Medan, ada di Lampung, ada di Bandung, Surabaya, di Balikpapan, Makassar, dan Yogyakarta. Oke, ini kita lanjutkan pada proses berikutnya, upaya hukum atas putusan KPPU. Nah, sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja memang merubah konstelasi dari proses penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 maupun juga ada penyesuaian di pengawasan kemitraan. Jadi kalau bab 5 Undang-Undang Cipta Kerja itu bicara tentang kemudahan perlindungan dan kemudahan koperasi dan usaha kecil menengah, ini memang mengamanahkan adanya adjustment di dalam Undang-Undang 20 2008 yang nantinya ada PP nomor 7 2021. Kemudian di bab 6 ini bicara tentang kemudahan berusaha. Ini Undang-Undang Nomor 5 masuk dari 1 dari 13 undang-undang yang ada di adjustment. Ada 5 pasal yang di adjustment, 4 pasal dirubah, 1 pasal dihapus. Pasal pertama adalah pasal 44 Undang-Undang Nomor 5. Keberatan yang semula diajukan ke pengadilan negeri berubah ke pengadilan niaga. Kemudian jangka waktu pemeriksaan keberatan dan kasasi kalau dulunya masing-masing 30 hari kerja, sekarang berdasarkan turunannya PP 44 2001, ini keberatan minimal 3 bulan maksimal 12 bulan, tapi dimungkinkan juga kurang dari 3 bulan bila mana memang ada reasoning yang tepat. Kemudian kasasi tidak diatur jangka waktunya. Sedangkan di pasal 48 sanksi pidana pokok itu dihapus. Jadi di pasal 47 itu adalah sanksi administratif, pasal 48 sanksi pidana pokok, pasal 49 sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana tambahan dihapus sama sekali. Yang sanksi pidana pokok semua dihapus kecuali pidana yang terkait dengan ketidakkooperatifan pelaku usaha atau obstacle of justice. Ini tetap dipertahankan dengan denda paling banyak 5 miliar atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Sedangkan di pasal 47 ini yang dirubah adalah denda maksimal. Jadi kalau sebelumnya denda minimal administrasi itu adalah 1 miliar dan maksimal 25 miliar, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Junto PP 44 2021, maka denda pokok persaingan itu adalah 1 miliar, denda dasarnya. Kemudian maksimalnya adalah 50% dari keuntungan bersih atau 10% dari total penjualan. Nah, ini supaya memberikan rasa keadilan. Karena misalnya contoh yang tadi kasus kartel ban, itu harusnya ada yang hitungan kami dendanya di atas 25 miliar, tapi karena batasan maksimal 25 miliar, maka kita tidak bisa melebihi. Nah, kalau dengan ada formula ini akan lebih memberikan nilai keadilan lah dan kepastian tentu saja berdasarkan kontribusi kesalahannya. Ya. Nah, ini bisa dibaca. Nah, putusan KPPU dan upaya hukum perdata. Jadi putusan KPPU itu sebenarnya tidak eksekutorial karena tidak ada titel eksekutorial. Jadi dia tetap harus ada penetapan eksekusi dari pengadilan negeri atau pengadilan niaga sekarang. Harus ada putusan eksekusi ya. Jadi kalau sudah ingkrah KPPU pasti mengajukan permohonan eksekusi. Nah, ini juga berdampak pada proses penanganan perkaranya. Jadi sampai saat ini penanganan perkara kita itu bukan via of karena kita belum PPNS, kita tidak bisa melakukan penyidikan. Jadi batasannya hanya penyelidikan saja. Penyelidikan. Makanya kami tidak punya kewenangan untuk sita, geledah, tangkap tangan, sadap, nah, itu tidak punya. Upaya paksa juga tidak bisa.
Tapi kita bisa minta bantuan penyidik, polisi yang melakukannya. Ini makanya kenapa kalau saya melihat amandemen Undang-Undang Nomor 5 ini agak lama disahkannya, udah prosedur 6 tahun, 7 tahun lebih. Salah satunya adalah mungkin kegamangan pelaku usaha mungkin kegamangan pelaku usaha atau pihak-pihak terhadap eksistensi KPPU. Nggak dikasih kewenangan aja sudah menghukum banyak orang. Apalagi diberikan kewenangan, padahal esensinya bukan itu. Kewenangan itu sebenarnya kita tidak minta memiliki sendiri, tetapi cukup subsistem. Misal nih, kalau Pak Nori lihat film-film barat nih, malam-malam yang malam-malam gedor pintu jaksa agungnya untuk minta surat penggeledahan misalnya, penangkapan. Biasanya kita butuhnya seperti itu. Kalau misalnya KPPU menengarai besok akan ada pertemuan CEO Yamaha dan Honda di lapangan golf ini, akan membicarakan ini, ya yang kita minta sadap ya polisi dong, atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bisa melakukan kewenangan. Bukan KPPU harus punya sadap sendiri, enggak. Atau KPPU akan tangkap tangan sendiri, enggak harus seperti itu maksudnya. Karena kita punya pengalaman bahwa memasukkan kewenangan berbagai instansi dalam satu instansi baru, misalnya di KPK, ini tidak mudah. Mungkin kalau, ya, koreksi saya kalau salah, hanya periode pertama KPK yang menurut saya berhasil menjaga itu tadi. Karena di sana ada kepolisian, ada kejaksaan, ada BPK. Ini memang tidak mudah. Makanya kita, kalau saya berpendapat KPPU cukup punya subsistem yang bisa mendukung itu. Apalagi saat ini pembuktiannya juga semakin rumit, sehingga butuh subsistem untuk memperoleh alat bukti tersebut. Ya, dalam perjalanannya kita juga mengembangkan yang namanya circumstantial evidence, pembuktian tidak langsung, pembuktian ekonomi dengan angka-angka, dengan statistik, yang pada ujungnya adalah bisa membuktikan ada perilaku untuk membuat hilangnya persaingan. Ada perilaku yang ujung-ujungnya menghilangkan kesempatan pelaku usaha, konsumen untuk mendapatkan produk barang jasa yang sesuai dengan preferensinya. Nah, itu esensinya kita kembangkan saat ini. Nah, kembali ke putusan KPPU. Nah, ini bisa dibaca di PP 4/2021, itu bicara tentang pelaksanaan larangan peradaban opini bersangkutan. Jadi ini melaksanakan tadi perubahan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja mengenai Undang-Undang Nomor 5. Ini peraturan pelaksananya, ada peraturan pemerintah 44/2021. Yang diatur apa aja? Yang diatur di dalam PP ini bicara tentang kewenangan KPPU, kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda, termasuk pemeriksaan keberatan dan kasasi. Nah, ketika misalnya Anda nanti mengajukan keberatan, maka ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Ini ada di slide nomor 49. Keberatan dapat diajukan pengadilan sesuai domisili pelaku usahanya. Nah, pelaku usaha Pak, ya pelaku usaha terlapor yang dihukum. Makanya kalau di sini tidak dimungkinkan ada pelaku usaha lain di luar yang dihukum yang dapat mengajukan keberatan. Jadi yang mengajukan keberatan ya pelaku usaha yang dihukum oleh KPPU berdasarkan putusannya. Selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah menerima pemberitaan putusan KPPU. Nah, ketika mengajukan keberatan, maka ada juga hal-hal yang harus disiapkan. Kalau dalam putusan KPPU itu mencantumkan adanya denda yang terkait dengan terlapor yang akan mengajukan keberatan, maka juga harus disampaikan
yang bersangkutan harus menyiapkan jaminan bank paling banyak 20% dari nilai denda yang tercantum dalam amar putusan. Nah ini nanti ada penilaiannya. 20% itu maksimal ya. Ini untuk jaminan bank. Kalau memang tidak terbukti ya dikembalikan gitu pasti. Kalau terbukti ya berarti ini sebagai salah satu cicilannya dari denda yang seharusnya dibayarkan. Ini kita sudah cek ke perbankan, itu bisa dikeluarkan juga surat pernyataan bank untuk menjamin pelapor. Ini maksudnya aturan ini bisa dilaksanakan kok, bukan aturan yang berdiri sendiri kemudian tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa direalisasikan. Nah, itu jaminan bank. Nah, kemudian ada lagi misalnya, kalau Anda ya saya nggak keberatan, saya akan bayar dendanya saja. Tapi klien Anda punya permasalahan dengan keuangan. Anda bisa meminta kelonggaran pembayaran denda. Ini memang unik sebenarnya. Tapi ini terjadi selama 22 tahun KPPU berdiri. Jadi sudah didenda misalnya 1 miliar katakanlah ya. Ini ada aja upaya yang minta dicicil lah, yang minta keringanan lah. Nah, padahal kan KPPU putusannya ya serta-merta kan. Tapi karena terlalu seringnya masalah ini muncul, yang sialnya bisa dibuktikan dengan laporan keuangan. Jadi kan pasti ada jeda waktu antara putusan dengan putusan dibacakan dan putusan ingkrah, kan pasti ada waktu. Ketika putusan itu dibacakan, pasti kan didasarkan pada laporan keuangan pada saat pemeriksaan. Nah, tidak menutup kemungkinan memang ada perubahan kondisi perekonomian atau bisnis yang bersangkutan. Kalau memang bisa dibuktikan bahwa ternyata pada saat putusan ingkrah ini dia mengalami permasalahan keuangan, dia bisa mengajukan kelonggaran pembayaran denda. Ini KPPU memberanikan diri untuk mengatur itu supaya ada dasar hukumnya lah. Kita kan pengennya pelaku usaha tetap bisa menjalankan usahanya, kemudian kalaupun ada permasalahan dengan keuangannya, dia masih diberikan ruang untuk tetap bisa komplit dengan ketentuan perundang-undangan itu sendiri. Nah, di sini ada dua bentuknya. Ada permohonan kelonggaran berupa pembayaran secara bertahap, itu untuk durasi 1 sampai 12 bulan. Itu tidak perlu jaminan. Jadi kalau 1 miliar cicil 12 kali gitu misalnya, itu tidak perlu jaminan. Atau jangka waktu tertentu, kalau lebih dari 12 bulan sampai 36 bulan. Jadi untuk 12 bulan sampai 36 bulan, 12 bulan ke atas ya, ini wajib menyerahkan jaminan yang cukup. Ada asuransi, jaminan bank, surety bond, jaminan kemudahan, dan jaminan lainnya. Ini untuk memberikan kepastian dari pembayaran denda itu sendiri. Nah, berbicara tentang denda, saya ingin ingatkan bahwa denda yang dijatuhkan KPPU itu tidak dimaksudkan untuk mematikan kegiatan usahanya. Makanya tadi misalnya dari sisi penentuan denda, ini besarannya adalah maksimal, formulanya adalah 50% dari keuntungan bersih. 50% dari keuntungan bersih. Atau 10% dari total penjualan. Artinya apa? Dengan bentuk formula seperti itu sebenarnya masih ada ruang kegiatan usahanya ini berjalan. Coba kok itu ada atau milih yang mana nih? Yang 50% keuntungan bersih apa 10% total penjualan? Sebenarnya kalau dari sisi laporan keuangan ini bisa kita lihat secara utuh, kita bisa dan bisa mendefinisikan keuntungan bersih dari produk tertentu yang dipermasalahkan. Misalnya nih, kalau air minum dalam kemasan yang tipe apa, yang berada di wilayah mana. Nah ini kan pasti akan mengerucut tuh. Jadi akan lebih spesifik. Tapi kalau hitungannya tidak memungkinkan, maka kita ambil yang lebih general, 10% dari total penjualan. Nah ini masalah teknis terkait dengan bagaimana kita melihat laporan keuangan dari perusahaan yang dikenakan denda.
Nah, di dalam pelaksanaan keberatan memang Mahkamah Agung sangat care untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Tercatat ini seingat saya sudah ada 3 perma yang sudah terbit ya, mulai tahun 2003, 2005, kemudian sekarang 2001, dan 1 SEMA juga ada muncul juga. Yang terakhir adalah Peraturan Mahkamah Agung 3 2021 yang ini mengantisipasi, menindaklanjuti eksistensi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan tentang penegakan hukum. Nah, yang jelas di dalam Peraturan Mahkamah Agung ini ingin menegaskan beberapa hal, misalnya seperti yang tadi saya sebutkan, keberatan hanya dapat diajukan oleh terlapor. Jadi kalau bukan terlapor, ya nggak bisa mengajukan keberatan. Kemudian jadi nggak ada gugat intervensi, tidak ada. Kemudian kalau mengajukan keberatan, maka harus mencantumkan alasan mengajukan keberatan itu apa. Nah, salah satu alasan yang biasa digunakan adalah misal ada saksi yang sebenarnya sudah dimohonkan, bahkan sudah hadir tapi tidak dipertimbangkan kesaksiannya, atau bahkan mungkin tidak tidak didengar keterangannya meskipun sudah berusaha dihadirkan gitu ya. Intinya ada keterangan yang tidak transaksi yang mungkin oleh KPPU, mungkin oleh terlapor dianggap KPPU tidak mempertimbangkannya. Nah, itu bisa. Tapi kalau alasannya adalah ingin menghadirkan saksi yang tidak pernah dipanggil tidak pernah diperiksa, ini tidak bisa. Jadi harus yang sudah diminta keterangannya tapi pendapatnya tidak dipakai misalnya. Ini salah satunya ya. Ini ada permohonan keberatan, wajib membuat alasan yang menjadi keberatan dari permohonan keberatan di pasal 4 ayat 2. Ya. Jaminan bank juga disebutkan di sana. Kemudian ini teknis, kalau menggunakan administrasi perkara elektronik, maka kita juga ikut itu karena di Mahkamah Agung atau di peradilan yang sudah ada ini kan sudah punya sistem informasi pengadilan. Jadi kita akan ikut aja apa alurnya dari sistem itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau tanyakan dulu. Mungkin peserta yang mau bertanya dipersilakan. Waktu kurang 15 menit lagi. Mohon izin Pak. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas Rahmat Roni. Mas Roni apa? Mas Roni. Pak Roni. Mana Roni Pak. Oke, silakan Mas Roni. Bisa diperkenalkan backgroundnya Mas. Ya, nama Rahmat Roni. Saya tugas di bidang intelijen ketepatan. Kami komandan busernya. Jadi kami ingin tahu tentang masalah hukum. Makanya kami belajar sekolah pengacara. Di yang TNI Angkatan Darat ya Pak ya? Siap. Oh. Di Kodam 5 Brawijaya ya Pak? Siap, kami di TNI Angkatan Laut, ketepatan kami di Marinir. Oh, siap. Siap. Mohon izin, mohon maaf, kami mau izin sharing sedikit. Nggih. Kami punya usaha PT tentang masalah pengisian minyak untuk kapal-kapal nelayan. Nggih. Karena kawan kami ini suaminya adalah seorang aparat juga, ya persaingan usaha yang tidak sehat ini dikondisikan kepada suaminya. Jadi suaminya tersebut dibenturkan oleh persaingan yang tidak sehat kepada orang yang tidak suka dengan punya kawan kami ini. Karena merasa itu senior,
maka suaminya dilarikan ke pasal 103 KUHPM, tidak melaksanakan perintah. Nah, dengan pertanyaan saya, apakah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ataupun yang disebut KPPU ada nggak untuk membantu atau melindungi usaha tersebut? Karena melihat kalau ini dibenturkan dengan antara senior junior, pasti yang punya usaha ini akan ditutup. Iya. Siap. Karena kami dekatnya sama istrinya, jadi nggak enak aja dimintai tolong. Nah, ini aku harus cari-cari bahan apa yang bisa aku buat agar tidak dilarikan ke 103. Nah, Pak, kalau saingan Pak antara senior junior, kalau junior punya usaha, juniornya harus ditindas dulu lah katanya gitu. Ya. Siap. Mohon arahan Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini sebenarnya di eranya Pak Andika Perkasa selaku Panglima TNI sebenarnya banyak terobosan ya. Banyak hal-hal yang dipublikasikan yang menurut saya wah, ternyata bisa juga ya ada terobosan seperti ini. Artinya TNI pun tidak anti perubahan gitu ya. Kekinian pun juga saya lihat juga terjadi di tubuh TNI di semua matranya. Nah, kalau ditanya apakah Undang-Undang Nomor 5 ini menjangkau hal tersebut. Tadi saya sampaikan bahwa ada 26 pasal larangan. 26 pasal larangan ini terbagi menjadi 3, ada yang perjanjian dilarang, kegiatan yang dilarang, atau penyalahgunaan posisi dominan. Dari penjelasan Bapak ini, sebenarnya saya berusaha untuk mengidentifikasi dulu sebenarnya ini masuk yang mana yang akan pemenuhan unsur pelanggarannya dipenuhi ya. Apakah masuk pemboikotan, apakah masuk penyalahgunaan posisi dominan, karena ketentuan pasalnya kan beda-beda Pak ya. Ya, jadi mohon izin menyampaikan sebenarnya ini kan sama-sama ada punya usaha. Contoh si A dan si B. Si A itu adalah kawan kami, si B itu orang lain. Karena merasa si B ini kenal dengan seorang senior, maka seorang si B ini mengondisikan si senior tersebut. Nah, pas ketepatan suaminya tentara, jadi suaminya ini dikondisikan dilarikan ke pasal 103. Jadi lari ke pasal tidak melaksanakan perintah. Kalau boleh tahu, melaksanakan perintah. Ya, siap. Kalau boleh tahu, itu usahanya kan pengisian BBM ya Pak ya? Betul. Itu izinnya siapa yang nerbitkan Pak? Itu izin resmi Pak. Dari kita sudah ada kerjasama dengan Pertamina Pak. Nah, yang itu kan maksud saya begini, ini kan ranahnya pada ranah perizinan ya. Ketika ada perusahaan yang sudah mendapatkan izin, sebenarnya dia secara legalitas boleh beroperasi. Nah, ketika dia akan disuruh nutup, kan harus jelas tuh apa yang dia langgar dari perizinan tersebut. Ya. Nah, kalau diarahkan ke pasal berapa tadi Pak? 103. 103 KUHPM. Nah, itu kan bunyinya, coba Pak, mungkin Bapak bisa sharing ke kita. Bunyinya apa Pak? Jadi seorang prajurit yang tidak melaksanakan perintah atasan. Nah, seorang perintah atasan itu berarti perintahnya sebenarnya terkait dengan penugasannya kan Pak ya? Harusnya sesuai aturan. Bukan perintah dalam rangka dia menjalankan kegiatan usahanya ya. Nah, ini menurut saya Pak. Ya Pak. Kenapa Pak? Ya, lanjut. Ya, kalau menurut saya dengan penjelasan yang juga masih terbatas ini, kaitannya dengan Undang-Undang Persaingan Usaha yang di sini ini agak
agak sumir Pak ya. Agak sumirnya pertama memang kualifikasi pelaku usaha yang diawasi. Memang prioritas kita yang harus diawasi adalah pelaku usaha yang memang pengusaha yang mempunyai posisi dominan di pasar. Kenapa? Apakah KPPU nggak concern dengan pengusaha kecil? Justru karena concern dengan pelaku usaha di semua level, undang-undang ini ingin memastikan bahwa yang besar itu, ya silakan besar, tapi jangan sampai dia melakukan praktek-praktek yang menghambat persaingan itu sendiri, atau memberikan hambatan buat pelaku usaha lain. Nah, ini yang menjadi tugas besar KPPU. Jadi ketika kita bicara yang besar, maka sebenarnya kita juga bicara bagaimana meminimalisir terjadinya strategi bisnis pelaku usaha besar yang dapat berdampak buruk terhadap pelaku usaha pesaingnya atau bahkan terhadap konsumen. Nah, di dalam kasus Bapak ini, saya masih belum menemukan di awal ya Pak ya, pasal mana yang paling cocok gitu ya. Mau diterbitkan yang mana? Itu satu. Yang kedua, kalaupun nanti ada pasal yang cocok, ini Pak KPPU hanya bisa menghukum pelaku usaha yang tidak dalam kategori dikecualikan. Nah, dikecualikan tadi salah satunya adalah pelaku usaha kecil dan koperasi yang melayani anggotanya. Kalau koperasi taksi bandara, koperasi Brimkopal yang melayani umum, ya dia dianggap sebagai pelaku usaha biasa. Tapi kalau dia hanya melayani anggotanya, ini dikecualikan. Dia pelaku usaha kecil itu juga dikecualikan. Saya khawatirnya jatuhnya dia ke kategori pelaku usaha kecil, Pak. Khawatirnya nih ya. Nah, khawatirnya kan ini bisa dilihat nanti Bapak cek di Undang-Undang 20/2008 itu kriteria pengusaha kecil itu asetnya berapa. Nah, masuk nggak dia usaha kecil? Jadi kita coba telaah ya ininya. Nah, kalau mau ngobrol-ngobrol nanti di kantor saya juga ada divisi penegakan hukumnya. Silakan kalau mau mampir ke kantor biar lebih yang. Karena sebenarnya Pak, saya pernah 2019 itu sebelum pandemi mengkhususkan tahun itu bicara langsung sama teman-teman di TNI, udara, laut maupun darat. Saya ketemu Pak Pangdam, saya ketemu orang keduanya di Armada mana ya? Armada Timur Pak ya. Armada Timur itu orang tuanya wakil apa gitu ya. Temui sampai saya merinding tuh. Saya paling merinding itu diterima Angkatan Laut. Begitu pertama datang suruh tanda tangan surat. Surat ini ya. Dari pintu masuk sampai pintu keluar semua luar biasa. Saya salut lah waktu acara kemarin. Setelah itu ditemuin sampai foto bersama di patung itu apa tuh? Ya Sudarso Pak ya. Luar biasa lah dari Angkatan Laut. Nah, saya bicara di lingkungan militer, bicara bahwa teman-teman militer kan juga punya usaha-usaha koperasi ya. Brimkopal, pokoknya ada prima-prima koperasinya. Saya bilang, koperasi-koperasi ini pun juga punya hak untuk besar. Koperasi-koperasi pun yang ada dikelola di teman-teman militer ini pun sebenarnya bisa menjadi besar. Nah, tapi seringkali kalau saya lihat, mungkin ini dulu ya Pak ya, mungkin sekarang sudah ada banyak perubahan. Besar upaya untuk menjadi besarnya atau survive-nya ini nggak pas gitu loh. Nah, sama dulu ketika saya buka monopoli taksi bandara di Makassar maupun Juanda. Selalu pertanyaan itu mereka berdalih, ini wilayah kami, ini kami berhak berusaha di sini. Padahal pada saat itu waktu kita membuka monopoli taksi bandara, kita ingin sebenarnya taksi bandara Juanda itu lebih besar dari hari itu. Kalau hari itu dia cuma bisa melayani penumpang di dalam bandara, KPPU pinginnya dia bisa beroperasi di luar.
Bapak tahu Bluebird, Pak? Bluebird itu besarnya di bandara. Yap. Begitu Ya, dia sudah mulai punya pelanggan dan dikeluarkan dengan bagus, dia bisa besar, Pak. Nah, makanya saya sampai bilang, jangan-jangan ada orang-orang tertentu yang ingin mengkerdilkan koperasi itu sendiri. Karena sebenarnya koperasi ini punya hak untuk bisa besar. Asal ditangani secara tepat, kemudian mengikuti perkembangan terkini. Ya, non sewu ini kalau boleh nggak bicara terbuka, Pak? Boleh nggak, Pak? Kalau terlalu terbuka jangan, Pak. Oh, jangan ya. Nggak, intinya bahwa KPPU pun sebenarnya mendukung teman-teman di militer yang punya koperasi yang ingin mengembangkan usahanya. Nah, yang masalah itu ketika tidak ditangani oleh ahlinya. Yang kedua, tidak mengikuti bagaimana nature dari bisnis itu sendiri. Misal, taksi. Kalau 5 tahun ganti, ya 5 tahun harus ganti, Pak. Karena persaingannya di situ. Kalau nggak bisa dipenuhi, agak berat. Misal, sekarang kan sudah mulai boleh nih, online masuk bandara. Ya udah bagus lah itu. Kolaborasi begitu ya. Karena ya sudah saatnya kita berada dalam dunia yang perlu adjustment tertentu. Nah, memang tahun 2019 kita khususkan, kita bicara sama teman-teman di militer untuk memberikan motivasi juga, Pak, bahwa usaha Anda bisa lebih besar dari hari ini tanpa harus ada hal-hal yang terkesan pengaturannya di luar materi bisnis ya. Mungkin itu, Pak, nanti kalau lebih jelasnya kita ngobrol lah. Demikian. Siap. Mohon maaf kalau Siap. ada yang kurang berkenan. Siap, terima kasih Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada lagi yang tanyakan? Sepertinya cukup. Ya, siap. Ini dari Bangkalan ini. Stein saya Khalil Bangkalan. Tarian. Gimana Pak Ditya? Ada yang perlu diinikan lagi? Pak Panitia? Panitianya mana nih? Sudah ada yang bertanya, Pak, ini? Oh ya, ada. Silakan. Oh, sudah tidak ada. Di chat juga. Oh, sudah ada. Monggo. Saya sebenarnya kalau mau disuruh lanjutin ya, ayo lanjutin. Tapi kalau panitia bilang stop ya saya stop. Ya, ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.30, Bapak. Siap. Mungkin nanti Jadi, peserta yang mau bisa WA jenengan. Iya, boleh. Pribadi. Panjang saya bisa jawab, pasti akan saya jawab. Karena intinya bahwa hukum persaingan usaha ini memang sangat luas dan punya peranan penting untuk implementasinya kita kawal bersama-sama. Nanti bisa menghubungi langsung ke nomor saya atau datang ke kantor, nanti ada bagian penegakan hukum atau advokasi yang bisa membantu teman-teman. Demikian dari saya mohon maaf bila mana ada penjelasan yang kurang berkenan, tapi ini semata-mata karena keinginan saya untuk berbagi lebih banyak buat teman-teman. Saya berharap seluruh peserta program PKPA Angkatan 14 FHU WKS dan di Pradi ini bisa segera dilantik, kemudian menjadi advokat yang berkompeten, merah putih, dan berhati nurani. Demikian dari saya, dari nama Sutrisno, mohon pamit. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dendi telah meluangkan waktunya untuk mengisi materi PKPA hari ini. Hatur nuwun, mohon izin live. Terima kasih untuk peserta. Materi kali ini sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi minggu depan, hari Sabtu dan Minggu. Nanti materi akan di-share di grup sama jadwalnya. Sekian kami dari panitia PKPA. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.